Bila ada pertanyaan, kira-kira apa yang disampaikan tadi, eee, masih ada ganjalan begitu di dalam hati Anda kira-kira? Semoga tak ada ganjalan, yang penting hati kita nerima ing pandum, nerima dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Itulah enjoy itu, itulah kaya raya itu. Karena itulah, dengan itulah membuat hati kita tenang, gembira, senang. Kenapa? Karena kita sudah berdamai dengan Tuhan dan kita berdamai dengan seluruh umat manusia. Kenapa kok kita bisa berdamai kepada seluruh umat manusia? Karena seluruh umat manusia pun juga dikuasai Tuhan. Sebab itulah kita bisa berdamai. Jadi ajaran Tuhan itu hanya mencari keselamatan, mencari persamaan-persamaan. Tapi ajaran setan itu selalu suka mencari perbeda-bedaan. Sehingga manusianya dipanasi terus hatinya dengan api-api yang ada di dalam dadanya. Disulut sedikit, biar terbakar sudah. Karena manusianya belum beriman kepada Tuhannya. Alias manusianya masih mengimani hanya dirinya saja yang wujud. Mengimani hanya dirinya saja yang hidup. Mengimani hanyalah dirinya saja yang berkuasa atas segala keadaan, atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Sehingga ia selalu berpanas-panasan hidup di dunia ini. Apakah kita ingin terus panas-panasan? Tentunya kita beragama, tentunya kita bertuhan ingin cari selamat. Tapi yang kita cintai ketidakselamatan. Lah bagaimana ini? Katanya ingin keselamatan, ya harus berdamai dengan Tuhan. Alias berdamai dengan manusia juga. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Inilah hablu minallah wa hablu minan nas. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dinamakan hablu minallah dan hablu minan nas. Bila manusianya belum bisa hablu minallah, bila manusianya belum bisa membina perjalinan hubungan dengan Tuhannya, maka ia tak akan pernah hablu minan nas. Hablu minan nasnya terbakar terus ketika melihat manusia-manusia yang tidak sama dengan dirinya. Hablu minan nasnya akan terbakar terus ketika manusianya melihat perbedaan-perbedaan yang tidak sama dengan dirinya. Kenapa? Karena manusianya belum hablu minallah, belum menjalin hubungan dengan Tuhannya, belum berdamai dengan Tuhannya, karena manusianya masih ingin jadi Tuhan itu sendiri di dalam dadanya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Raffi, apa benar surga atau neraka itu dikala kita masih hidup? Benar sekali. Karena surga dan neraka itu ya untuk manusia yang hidup. Bukan neraka dan surga itu untuk manusia yang mati. Kalau manusia yang mati ya tidak terasa apa-apa. Manusia yang mati tidak bisa merasakan apa-apa, tidak bisa merasakan senang, tidak bisa merasakan susah. Orang mati kan tidak merasakan apa-apa. Orang mati itu coba kita hayati dulu ketika saya saat ini usia 51 tahun. Anda usia berapa? Coba Anda hayati. Dulu ketika usiaku 50 tahun, 51 tahun yang lalu dulu, aku tidak ada.
Yang ada hanya Allah. Lah ketika aku tidak ada, apakah aku pernah dengar tentang surga dan neraka? Wong aku tidak ada. Jadi dulu dan akhir nanti ya sama. Awaluhu wa akhiruhu sama. Kalau manusianya sudah tidak ada, ya tidak ada cerita lagi. Cerita itu ketika manusianya masih ada. Semoga bisa dipahami ya. Ini ada pertanyaan lagi, mau nanya Pak, apakah hari akhirat itu ada? Hari akhirat itu jangan dipahami seperti yang dipahami kebanyakan manusia. Hari akhirat katanya nanti. Tidak ada nanti akhirat itu. Kenapa saya mengatakan akhirat nanti itu tidak ada? Karena Anda tidak ada. Jadi yang dimaksud akhirat itu akhir dari perjalanan manusianya, berakhir ke akhirat yang mana? Berakhir kepada Tuhannya kah atau berakhir kepada kedagingannya? Berakhir kepada Tuhannya kah? Apa berakhir kepada keegoan kemanusiaannya yang merasa berperan atas segala apa yang dikerjakannya? Itu semua sudah bisa kita rasakan. Kita berbuat baik, kita mengaku-akui aku yang berbuat baik, inilah akhiratnya jatuh kepada setan, bukan berakhir kepada Tuhan yang berkuasa atas manusianya. Inilah ayatnya, man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, apalagi di akhiratnya, ya semakin buta dan tersesat-sesat jalannya. Maknanya, bila kita saat hidup ini tidak mengenal Tuhan, ya kehidupan kita sesat terus. Makanya kita disuruh bertuhan supaya kita tidak sesat dari Tuhan. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Orang-orang yang sudah mencapai akhiratnya Tuhan, maka ia terhindar dari api-api yang ada di dalam dadanya, terhindar dari neraka. Jadi neraka itu bukan seperti yang dibayang-bayangkan orang. Neraka menurut Tuhan itu ketika masih ada kedagingan, ketika masih ada keakuan, ketika masih ada ego di dalam hati kita, itulah api-api yang membakar jiwa kita. Itulah neraka itu, bukan besok, bro. Neraka itu jelas nyata, bukan gaib. Hanya orang-orang yang ditunjuki Tuhan saja yang memahami. Bagi orang-orang yang belum paham, sabar, bersabar, ikut terus mengkaji, ikuti terus paparannya di YouTube Uripe Allah. Di situ banyak judul-judulnya. Ketik Uripe spasi Allah, sudah ketemu saya di situ. Jadi memang bertuhan ini diwajibkan oleh Tuhan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena supaya manusia tahu asalnya dari Tuhan, ya selayaknya kembali kepada Tuhan. Bukan kembali kepada kedagingan, bukan kembali kepada keakuan, bukan kembali kepada keegoan kita. Ini yang membuat kita tersesat, gampang mencelah orang lain, gampang menghina orang lain, gampang merendahkan orang lain, gampang menghujat orang lain. Kenapa? Karena diri kita lah yang terhina. Kenapa kita terhina? Karena kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, ya terhina terus. Jadi habluminallahnya belum bisa terlaksana, apalagi habluminannasnya. Pasti ya tersesat di dalam hubungan dengan manusia lain. Kita dibohong-bohongi terus oleh iblis dan setan. Kelihatannya bagus, kelihatannya
baik, tapi sejatinya buruk. Kenapa? Karena setan yang berlaku. Silakan sahabatku yang beragama lain bisa bertanya. Siapa saja bisa bertanya lewat kolom komentar. Sengaja saya tidak memasukkan, tidak menaikkan seorang pun agar pertanyaan lewat kolom komentar. Karena nanti pukul 11 tepat saya sudah akhiri live ini. Silakan bagi yang masih ada yang bertanya, silakan. Itulah pentingnya bertuhan. Agar apa? Agar kita tidak membeda-bedakan lagi manusia. Agar tidak membeda-bedakan lagi agama-agama manusia. Kenapa? Karena manusia dan agama-agamanya itu pun juga ciptaan Tuhan. Pak, pertanyaanku, apa pertanyaannya? Silakan yang lain bila ingin bertanya yang memang sungguh-sungguh bertanya. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh bertanya atau hanya main-main saja, orangnya tahu sendiri. Jadi saya tidak menuduh, orangnya sendiri lo tahu. Orang itu penghujat atau orang itu mencari kebenaran Tuhan. Anda sudah tahu sendiri. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Pak, apakah ada syarat untuk masuk surga? Pasti ada syaratnya. Jadi yang diceritakan dulu di dalam kitab-kitab Allah antara Adam dan Hawa. Dulu Adam dan Hawa ada di surga. Itu maknanya bukan Adam-Adam yang kita pahami. Adam itu maksudnya ketika diri kita belum ada dan belum terwujud, belum terlahir ke dunia ini, itulah yang dimaksud Adam. Dan ketika hawa nafsu ini belum mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya, itulah surga. Enjoy saja. Jadi syaratnya bila ingin masuk surga, pasrahkan, relakan, datangkan, haturkan hidup dan badan ini. Bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Yakni syaratnya wajib berani mati. Bagaimana mungkin orang ingin mendapatkan surga kok takut mati? Padahal syarat masuk surga harus berani mati. Ibadah untuk mendapatkan pahala dan surga, tapi takut mati. Ya jangan berharap surga dan pahala. Wong surga dan pahala itu diperuntukkan hanya orang-orang yang rela, ridho, mati demi Tuhannya. Agar kedagingan ini tidak jadi Tuhan lagi. Agar keakuan diri ini tidak muncul lagi. Itulah syarat untuk masuk surga. Syarat agar hati kita bisa enjoy saja dengan keadaan apapun. Dan tidak kepo lagi dengan keadaan dunia. Kenapa? Karena sudah tahu rahasianya. Yang tahu rahasia siapa? Bukan manusianya. Tapi Tuhannya lah yang berkuasa atas manusianya yang tahu. Apakah orang Kristen dapat pahala juga kalau berbuat baik? Pasti. Kebanyakan orang bilang orang yang bukan beragama Islam tidak akan dapat pahala dan surga. Karena yang mendapatkan pahala dan surga hanya orang-orang Islam. Itu salah kaprah. Meskipun orang Islam tapi tidak beriman dan tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, jangan mimpi dapat pahala dan surga. Ini saya bacakan ayatnya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-20 yang ke-62. Coba sahabat-sahabat yang di bawah simak juga. Saya bacakan langsung artinya saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja, ya termasuk Kristen. Di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu yang bagaimana? Orang-orang yang beriman kepada hari akhir, maknanya mengakhirkan kedagingannya, mengakhirkan keakuannya, mengakhirkan keegoannya, kembali kepada Tuhan. Bila sudah mengembalikan semuanya kepada Tuhan, maka semuanya itulah yang dimaksud amal kebajikan. Kenapa? Karena bukan manusianya lagi yang beramal. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas manusia. Inilah yang dimaksud melakukan kebajikan itu menurut Tuhan, bukan kebajikan menurut manusia. Bila kita sudah berpasrah diri, menyerah diri kepada Tuhan, maka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Apa pahala itu? Hatinya tenang, tidak kepo, hatinya selalu senang, bahagia, tidak menghujat orang, tidak menghina orang. Kenapa? Bila aku menghujat orang, bila aku menghina orang, sama saja aku menghina dan menghujat Allah Tuhannya mereka. Ya tidak. Nah, inilah orang-orang yang beriman. Bisa dipahami, Kang Mas? Apakah orang Kristen itu termasuk orang beriman juga? Ya, bagi orang-orang yang sudah melepaskan kedagingannya, orang-orang yang sudah melepaskan keegoannya, orang-orang yang sudah melepaskan hawa nafsunya, murtad kepada dirinya, yaitulah orang-orang yang beriman. Percuma dan tak berguna meskipun aku orang Islam, tapi imanku di dalam dadaku hanyalah iman kepada kedaginganku sendiri, iman kepada kewujudan Abdul Halimku sendiri, iman kepada kenyataan diriku sendiri. Percuma dan tak berguna meskipun saya agama Islam, ya dapatnya naroka. Hati yang mana di dalam dadanya ada api yang membara, yang siap menyulut, membakar diriku. Meskipun saya agama Islam, tapi bila aku tidak beriman kepada Tuhan, makna beriman di sini bukan aku iman kata-katanya saja. Maknanya aku iman itu perhambahkanlah, kembalikan, pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu, sehingga yang wujud hanya Tuhanmu, sehingga yang nyata hanya Tuhanmu. Itulah iman itu. Maka bila kita berada di dalam iman yang sebenar-benarnya iman, maka hati kita akan rahmatan lil alamin, kasih dan sayang kepada sesama. Kenapa? Karena sudah tak ada perbedaan lagi. Itulah enjoy saja itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, orang yang kafir bagi Allah itu siapa? Orang-orang yang belum datang kepada Tuhan. Orang-orang yang belum memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang yang belum memasrahkan kekuasaannya kepada kuasa Tuhan. Itulah orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Apapun agama Anda, apapun aliran Anda, golongan Anda, tak peduli dengan itu semua. Yang penting iman itu babakan hati, bukan babakan agama, bro. Kalau iman itu dipadukan dengan babakan agama, sama halnya Anda mentuhan-tuhankan agama. Ya tidak? Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kurang 6 menit,
tepat pukul 11. Nanti pukul 11 kita akhiri. Kurang 6 menit. Silakan bila masih ada yang bertanya-tanya. Alhamdulillah, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga kita semua dapat memahami sehingga kita bisa mengaplikasikan iman yang menurut Tuhan, bukan iman yang menurut hawa nafsu. Jadi memang iman itu ajaran seluruh para rasul. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh manusia ini pun juga rasul-rasulnya Tuhan. Seluruh manusia ini dikuasai Tuhan. Yang dimaksud rasul-rasul Tuhan itu orang-orang yang sudah dikuasai Tuhan. Orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhan, itulah rasul-rasul Tuhan. Jadi itulah rasul-rasul Allah. Nih, komentar, ada yang komentar. Tuhan itu aja. Tuhan, Allah, Allah, Bapa, Insun, Gusti, sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jangan membeda-bedakan itu hanya sebut-sebutan saja. Jadi yang dimaksud para rasul itu, kita duduk ya dirasuli Allah. Kalau tidak ada Allah, kalau tidak ada hidup, mana mungkin kita bisa duduk. Siapa yang memerintah duduk, siapa yang menguasai duduk, ya itulah Allah itu. Itulah hidup itu. Kalau kita sudah pahamnya di situ, maka itulah kita akan memahami siapa rasul-rasul itu. Ketika kita sudah bisa memahami siapa rasul-rasul itu, pasti syahadat kita tepat sasaran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad di sini maknanya global, seluruh manusia inilah Muhammad itu. Jadi Muhammad itu abdun, hamba yang dikuasai Tuhan. Jadi bila manusianya sudah mengembalikan hidupnya, ia akan dipelihara Tuhannya, dicukupi, dijaga, dikasih sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.